A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Selamat ya buat teman-teman yang udah berhasil melakukan serangkaian ibadah wajib di bulan Ramadan dan teman-teman udah merayakan kenikmatannya di Hari Raya Idul Fitri kemarin. Maaf nih, telat ya ucapinya. Admin Fakta Sejarah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut lagi dengan cerita-cerita yang lebih bermanfaat lagi ya tentunya. Kali ini karya dari Ensun Guru, Kembalikan Hidupku, arwah Romi. Kalian bisa follow akun Twitternya ya, Om Ensun Guru @ras140217. Linknya udah mimin sedia di deskripsi. Yuk langsung aja. Tapi sebelum kita masuk ke kisahnya, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oke, kita masuk ke ceritanya. Lelaki misterius yang selalu hadir dalam mimpi Rian. Sejak berumur 7 tahun, Rian selalu bermimpi didatangi seorang laki-laki tampan yang misterius. Bahkan, dia tidak pernah mengenal orang itu selama ini. Bila dia menceritakan mimpinya itu pada orang tuanya, mereka selalu mengatakan kalau itu hanya mimpi. Dan mimpi itu hanyalah bunga tidur. Jawaban orang tuanya selalu seperti itu. Dan Rian mulai terbiasa dengan mimpi-mimpi anehnya. Dia tidak terlalu memikirkan mimpinya itu lagi tentang rasa penasarannya terhadap sosok lelaki tampan yang hadir di mimpinya itu. Di sekolahnya pun Rian sering diejek oleh teman-temannya karena perbedaannya dengan ayahnya, Bujang. Ayahnya Bujang berkulit sawo matang, sementara ibunya, Suri, berkulit putih bersih. Dan Rian sendiri memiliki kulit putih bersih, bahkan lebih putih dibandingkan ibunya. Yan, seharusnya kulitmu itu panuan. Soalnya ayahmu dan ibumu itu beda warna kulitnya. Masa kamu memiliki kulit lebih putih dibanding mereka? Jangan-jangan kamu itu anak haram ya? Terus abang Bujang yang nikahin ibumu? Dasar anak pelacur. Ya, begitulah kata-kata kasar yang sering diucapkan teman-teman sekolahnya. Bahkan bukan hanya itu, perbedaan wajah, rambut, dan postur tubuh sering menjadi bahan perbandingan teman-temannya Rian. Ayahnya, Bujang, memiliki wajah yang tidak terlalu tampan dan berambut agak keriting dan hitam. Dan juga memiliki tubuh yang tidak terlalu tinggi berbanding terbalik dengan anaknya Rian yang memiliki kulit putih, berwajah tampan, berambut lurus, pirang, dan bertubuh tinggi. Perbedaan sifat dan fisik di antara Rian dan Bujang itulah yang sering menjadikan bahan omongan orang-orang di desanya. Apalagi dengan pernikahan yang tiba-tiba antara ayah dan ibunya itu. Dan saat Rian berumur 17 tahun, dia sudah menguasai beberapa macam kaji atau ilmu. Dan ayahnya selalu mendukung Rian. Menurut ambang Bujang, Rian sama seperti Roni, ayah kandungnya, yang menyukai hal-hal mistis dan mencari kaji-kaji atau ilmu-ilmu kekebalan dan berbagai macam kaji yang bertujuan untuk melindungi diri. Dan di saat usianya menginjak 18 tahun, Rian sering mengalami hal-hal aneh. Bisikan-bisikan gaib yang selalu memanggil namanya di setiap malam. Dan mimpi-mimpi tentang lelaki tampan yang sangat mirip dengan dirinya itu selalu menghantuinya.
Bahkan selama beberapa bulan dia bermimpi tentang seorang lelaki tampan yang dikeroyok. Beberapa orang bertubuh besar dibunuh dan mayatnya diseret lalu dilempar ke jurang. Rian mulai terganggu dengan mimpi-mimpi anak itu. Dan Rian memutuskan untuk memaksa ibunya untuk memberitahunya tentang siapa sosok lelaki yang selalu menghantui dirinya itu. Inai, aku benar-benar terganggu dengan mimpi-mimpi dan bisikan-bisikan yang selama hidupku ini selalu menghantuiku. Aku harap Inai jujur padaku. Siapa lelaki yang mirip denganku itu? Apakah dia saudaraku yang terbunuh? Ujar Rian di suatu saat ayahnya Bujang sedang pergi. Ibunya langsung menangis sesenggukan. Lalu Suri masuk ke dalam kamarnya. Sesaat kemudian dia keluar lagi, di tangannya memegang sesuatu. Apa wajah lelaki yang di mimpimu itu seperti ini? Ujar Suri menunjukkan sebuah foto lusuh dirinya saat masih muda dan Roni. Rian mengambil foto itu dari tangan ibunya. Iya, Nay, ini lelaki itu. Apa dia ini saudara Inai, pamanku? Tanya Rian penasaran. Suri menggeleng perlahan. Namanya Roni, lelaki pertama yang membuat Inai jatuh cinta. Dan dia ini adalah Suri, teriak Bujang di depan pintu. Suri menunduk dan berjalan ke arah kamarnya. Inai, tunggu Nai, dia siapa Nai? Tanya Rian mengejar ibunya. Rian, kau jangan membuat ibumu menangis nak. Biarkan ibumu istirahat, ujar Bujang pelan. Amai, aku yakin Amai tahu siapa lelaki di dalam foto itu kan? Siapa dia sebenarnya, Mai? Tanya Rian merengek. Dia adalah sahabat baik ayah. Sudahlah, jangan membahas itu lagi, ujar Bujang lembut. Kalau Rian lalu pergi meninggalkan ayahnya. Malam harinya, Bujang membuka pintu kamar Rian pelan. Rian berpura-pura tidur. Maafkan Amai nak. Amai hanya tidak ingin kau mencari kuburan Roni. Amai takut apa yang terjadi pada Roni akan menimpamu jika kau ke sana. Gumam Bujang seraya mencium anak kesayangannya itu. Maksud Amai apa? Kuburan Roni? Roni siapa, Mai? Tanya Rian langsung duduk menatap ayahnya. Bujang bergegas berdiri dan hendak keluar dari kamar Rian. Namun di depan kamar Rian sudah ada Suri, ibunya. Rian sudah besar. Kita tidak bisa menyembunyikan rahasia ini terus-menerus. Mungkin sekarang sudah saatnya untuk Rian mengetahui tentang ayah kandungnya, isak Suri. Suri, bicara apa kau ini? Akulah ayah kandung Rian, ujar Bujang marah. Cukup Jang, cukup. Aku tahu kau sangat menyayangi anakku. Aku tahu kau mengkhawatirkan Rian jika dia tahu tentang ayah kandungnya. Karena Rian pasti akan mencari makam ayah kandungnya. Dan aku tahu kau takut dengan kejadian dulu yang menimpa Roni akan terulang kepada anaknya. Dan kau sangat takut kehilangan Rian, bukan? Karena kau menganggap Rian adalah sahabatmu, Roni, ujar Suri terisak. Bujang lemas terduduk seraya menangis dengan tubuh yang gemetar. Rian terduduk. Air matanya mengalir begitu saja setelah mendengar ucapan ibunya itu. Jadi, selama ini yang dikatakan orang-orang satu desa itu benar. Kalau aku anak haram, teriak Rian marah. Rian berlari keluar rumah meninggalkan ibu dan ayahnya yang sedang menangis. Rian! Nah, dengarkan dulu penjelasan Amai dan Inai, ujar Bujang menangkap tubuh Rian. Rian menangis di pelukan Bujang. Lalu Bujang dan Suri bergantian menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Rian. Dasar pelacur, kau memang pantas disebut pelacur. Kau pembunuh, aku jijik Inai. Aku menyesal sudah dilahirkan olehmu, teriak Rian pada ibunya dengan marah. Plak!
Itulah kali pertama Bujang menampar wajah Rian. Rian menatap Bujang. "Kau bukan ayahku, jangan pernah menyentuhku lagi," teriak Rian marah pada Bujang. "Semua itu sudah takdir Rian. Tidak sepantasnya kau menyalahkan ibumu. Ayahmu pun pasti sangat marah. Melihatmu membentak ibumu seperti tadi," bentak Bujang emosi. Rian tertunduk lalu sujud di kaki ibunya. "Maafkan Rian, Nay, maafkan Rian," isak Rian. "Kamu tidak salah anakku. Ini semua kesalahan Inai. Andai dulu Inai tidak seperti itu, mungkin sekarang kita bersama dengan ayahmu," ujar Suri memeluk tubuh anaknya itu. Bujang tersenyum dengan air mata yang masih membanjiri pipinya. "Amai, maafkan Rian, Mai. Amai tetap ayah Rian. Aku minta maaf, Mai," ujar Rian memeluk Bujang. "Amai, sejak kapan Amai berteman dengan ayahku?" tanya Rian di suatu hari. Setelah kejadian malam itu, Amai bersahabat dengan Roni itu sudah sejak lama, sejak kami kecil. "Dia persis seperti kamu, Nak. Semua yang ada di dirimu ini sama seperti Roni," ujar Bujang seraya menyapu air matanya. Kata Inai, "Amai punya pacar dulu sebelum Amai menikahi Inai. Apa itu benar?" tanya Rian. "Kau tahu Umboh?" tanya Bujang. "Oh, perawan tua yang gila itu ya? Kenapa dia, Mai?" tanya Rian. "Dia tidak gila," ujar Bujang. "Terus kenapa bila melihatku dia selalu marah-marah tidak jelas? Padahal kan aku tidak salah padanya," ucap Rian kesal. "Dia itu yang dimaksud ibumu. Dulu Amai pernah berjanji akan menikahi Umboh setelah Roni dan ibumu menikah, tapi takdir berkehendak lain. Akhirnya Amailah yang menikahi ibumu, dan dengan terpaksa Amai harus memutuskan hubungan dengan Umboh," cerita Bujang. Rian terperanjat, kaget mendengar cerita Bujang. "Kalau seandainya sekarang ada kesempatan mengulang masa lalu Amai dan Cu Umboh, apa Amai masih mau?" tanya Rian. "Kau ini bicara apa, Nak? Amai sudah tidak memikirkan hal itu. Yang Amai pikirkan sekarang adalah kamu," ujar Bujang seraya menepuk pundak Rian. "Mai, terima kasih Amai sudah membesarkan aku, menjagaku, dan Inai. Sampai-sampai Amai mengorbankan cinta Amai terhadap Cu Umboh," ujar Rian serius. "Itu sudah janji Amai terhadap kakek dan nenekmu, dan juga ayahmu Roni," ujar Bujang memeluk anaknya itu. "Mai, jika suatu saat aku kepengen kerja di Masupa, apa boleh, Mai?" tanya Rian pelan. Bujang diam. "Amai lupa, hari ini ada janji dengan amangmu. Amai pergi dulu ya, jaga ibumu di rumah," ujar Bujang seraya bergegas berdiri dan berjalan keluar rumah. Rian menarik nafas panjang. Alasan, batinnya Rian berjalan ke arah kamar ibunya. "Nai," panggil Rian pelan. "Masuk," jawab ibunya dari dalam. Rian masuk ke dalam kamar ibunya. Dia melihat ibunya sedang memeluk foto lusuh ayah kandung Rian itu. "Nai, rasanya aku ingin mengunjungi makam Amai kandungku, Nai," ujar Rian pelan. "Tadi malam aku bermimpi Amai datang ke sini," ujar Rian menatap ibunya. "Ayahmu selalu ada di sini, Nak. Setiap malam ayahmu selalu menemani Inai di sini," ujar Suri lembut. "Apa mungkin Amai jadi hantu, Nai?" tanya Rian. "Jangan bicara seperti itu. Amaimu bukan hantu," jawab Suri marah. "Maaf Inai," ucap Rian pelan. "Nai, aku ingin kerja seperti Amai dulu, Nai. Aku juga ingin mengurus makam Amai di sana, Nai," ujar Rian pelan. Suri menghela nafas panjang. "Rian, Inai tidak akan melarangmu. Cuma satu pesan Inai, jaga dirimu baik-baik di sana. Jangan sampai kejadian yang menimpa ayahmu terulang lagi. Kamu harus berhati-hatilah melewati Gunung Taluk Lahu. Di sana, tempat para perampok sering berkeliaran, mengadang orang-orang yang sedang naik gunung ataupun yang beristirahat," ujar Suri seraya membelai rambut anaknya itu. "Aku akan berhati-hati, Nai. Kalaupun aku bertemu perampok-perampok bangsat itu, aku akan membunuh mereka,"
ujar Rian. Jangan nak, kalaupun di sana kamu melihat orang lain disiksa ataupun dibunuh siapapun itu, ibu mohon jangan pernah kamu menolong mereka. Karena awal perkelahian ayahmu dulu dengan para perampok itu, karena ayahmu menolong kakekmu, Inai tidak akan mengizinkan kalau kau ke sana hanya untuk membalas dendam kematian ayahmu, ujar Suri menatap lekat wajah anaknya itu. Rian akan menuruti semua nasihat Inai, tapi izinkan Rian ke sana ya Nai, ucap Rian. Suri tersenyum lalu mengangguk. Tapi kamu juga harus izin pada Amai Bujang ya, ujar Suri tersenyum. Rian terdiam. Tapi Nai, Amai pasti tidak akan mengizinkan, ujar Rian. Ya, kamu tetap harus izin sama Amaimu itu. Kamu tahu kan, tanpa dia kita tak akan hidup seperti sekarang ini, ujar Suri. Ya Inai, nanti Rian minta izin. Tapi nanti kalau uang tabungan Rian sudah cukup, ujar Rian tersenyum. Di sana ada rumah kita, entah sekarang masih ada atau tidak. Ini kuncinya. Di bawah rumah itu tepat 3 meter dari pintu utama rumah ada harta simpanan kakekmu dulu. Saat Amai dan Inaimu pergi dulu, Inai tidak sempat mengambil emas-emas itu. Jadi kamu yang mengambilnya ya nak, ucap Suri lembut. Aku takut Anai, nanti malah dikira maling, ujar Rian menolak kunci rumah yang sudah berkarat itu. Nanti kalau Amai Bujang sudah mengizinkan, Inai juga ingin mengunjungi makam ayah dan kakekmu, ujar Suri. Setelah mendapat izin dari ibunya, Rian semakin bergairah. Setiap hari dia selalu berangkat pagi-pagi untuk bekerja. Dan setelah beberapa bulan menabung, akhirnya tabungan Rian sudah mencukupi. Malam hari di saat Bujang dan Suri sedang duduk-duduk di depan rumah, Rian menghampiri mereka. Amai, Inai, uang tabunganku sudah sangat mencukupi untuk kita kemas upah, ujar Rian dengan senang. Bujang mengerutkan keningnya. Maksudmu apa, Yan? Kita tidak akan ke sana, ujar Bujang. Kalau memang kamu tidak mau ikut, ya silakan. Tapi aku dan Rian tetap akan pergi ke sana besok, ujar Suri. Suri, apa kau lupa kejadian dulu saat kau dan aku dikejar-kejar perampok itu? Walaupun sudah berpuluh-puluh tahun, bukan tidak mungkin mereka masih menyimpan dendam pada kita, ujar Bujang. Aku tetap akan pergi ke sana, ujar Suri. Kalian bertiga itu dasar keras kepala, ujar Bujang seraya masuk ke dalam rumah. Suri tersenyum menatap Rian. Biarkan saja, besok Amaimu pasti ikut, ujar Suri memeluk anak semata wayangnya itu. Kata kakak Rian, walaupun dia terlahir sebagai anak hasil hubungan di luar nikah, tapi dia tetap mencintai orang tuanya. Salut sama kakak Rian. Jadi buat teman-teman di luar sana yang mempunyai masalah, kalian harus tetap semangat ya. Jangan pernah menyerah ataupun menyalahkan diri kalian sendiri. Keesokan harinya, Bujang sudah menunggu Suri dan Rian di depan rumah sembari duduk dan minum kopi. Di sebelahnya sudah ada sebuah tas yang lumayan besar. Loh, katanya Amai tidak mau ikut kami, ujar Rian tersenyum-senyum. Amai tidak akan pernah membiarkan kau dan ibumu berangkat ke sana hanya berdua. Ya, walaupun Amai tidak sehebat Amai kandungmu, tapi Amai akan berusaha melindungi kalian, ujar Bujang. Aku pun tidak bisa melarangmu jika kau ingin menjenguk makam ayahmu, ujar Bujang lagi. Terima kasih Mai, ucap Rian. Cepatlah bersiap-siap, ujar Bujang. Hari itu mereka bertiga berangkat. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di pelabuhan Puruk Cahu. Sudah banyak berubah ya Jang, ujar Suri mengedarkan pandangannya. Iya, jawab Bujang singkat. Setelah makan dan beristirahat sebentar, mereka bertiga kembali melanjutkan perjalanan ke Masupah. Beberapa hari perjalanan, akhirnya mereka sampai di Taluk Lahu. Di sana masih sama seperti dulu. Terlihat orang-orang sedang beristirahat di bawah-bawah pohon sembari makan dan minum. Bujang, Suri, dan Rian pun beristirahat karena kelelahan setelah menaiki gunung Taluk Lahu itu.
Mai, di mana mayat Amai Roni ditemukan? Tanya Rian tiba-tiba. Shh, nanti Amai ceritakan, tapi jangan di sini, ujar Bujang. Setelah beberapa saat beristirahat, tiba-tiba datang beberapa orang dengan golok besar di tangan mereka. Bujang menelan ludahnya. Mereka masih ada, Sur, bisik Bujang. Rian, ingat nasihat Inai di rumah kana, ujar Suri memeluk anaknya. Nai, jangan takut, ujar Rian melepaskan pelukan ibunya, lalu berdiri dan berjalan dengan santai ke arah gerombolan itu. Kudengar ada beberapa orang yang baru datang dari kampung. Kalian harus melewati pemeriksaan dulu. Baru setelah itu kalian boleh melanjutkan perjalanan, ujar lelaki bertubuh tinggi besar itu seraya mengelus-ngelus ujung goloknya. Maaf Mang, kalau boleh saya ingin menyarankan, sebelum kalian memeriksa kami, lebih baik kalian buatlah golok yang baru agar tidak mudah bengkok seperti ini, ujar Rian seraya membengkokkan golok besar itu. Orang-orang itu marah dan bermaksud mengajar Rian, namun Rian mengelak. Rian melompat dan berdiri di atas daun tingen atau daunnya tipis berbentuk panjang. Mereka mundur melihat Rian yang dengan santai berdiri di atas daun tingen. Bahkan beberapa orang lainnya mengucek matanya mereka. Ayo ke sini. Tubuhku ini tidak ada apa-apanya dibanding kalian yang besar-besar dan berotot itu, ujar Rian. Jahanam, kita ditantang anak yang baru dilahirkan seperti itu, ujar salah seorang di antara mereka dan maju menyerang Rian. Dengan cepat Rian melempar selembar daun tingan itu ke arah lelaki itu. Ah! Teriak lelaki itu. Dadanya berdarah. Daun tingan serapu itu bisa menjadi sekuat besi ketika dilempar oleh Rian. Kaji itu bukan kaji sembarangan. Kita biarkan saja mereka, teriak salah seorang perampok itu seraya berlari kabur dan disusul teman-temannya. Tawa Rian berderai. Kau memang seperti ayahmu nak. Bahkan kau lebih hebat dibanding Roni, ujar Bujang kaku. Aku sudah bersusah payah mencari kaji ini, Mai, jawab Rian tersenyum. Rian, kau harus berhati-hati nak. Mereka itu pasti akan mencarimu nak, ujar Suri. Tenanglah, Nai. Kajiku tidak akan ruah atau hilang karena aku tidak seceroboh Amai Roni, gurau Rian. Sekarang kita lanjutkan perjalanan, ujar Bujang. Dan setelah lama menempuh perjalanan, mereka pun sampai di sebuah rumah yang tidak terurus. Bahkan sudah ditumbuhi beberapa pohon-pohon yang lumayan tinggi. Aku tidak menyangka rumah ini masih ada, ujar Suri mendekati rumah itu. Rumah yang penuh banyak kenangan tentang Roni dan ayahnya. Jadi ini adalah rumah yang dulu Amai dan Amai kandungku tempati, tanya Rian pada Bujang. Ya, jawab Bujang seraya menyapu air. Nai, apa malam ini kita akan tidur di sini, ujar Rian. Ya, semoga saja malam ini tidak hujan, jawab Suri seraya membuka pintu rumah itu. Ini rumah tua, bisa aja kan kalau kita tidur di sini rumah ini bisa roboh, ujar Rian seraya menggoyang tiang rumah itu. Rian, sudah tahu ini rumah tua, ngapain kamu goyang-goyangin tiangnya begitu, ujar Suri menegur kelakuan Rian. Tidak ada lampu minyak pula, apa benar kita akan tidur di sini? Gelap-gelapan, ujar Rian seraya mengikuti ibunya masuk ke dalam rumah itu. Suri membuka salah satu kamar di rumah itu, kamarnya dulu. Melihat kamarnya itu, Suri menangis. Walaupun isinya sudah tidak berbentuk lagi, kasur dan barang-barangnya sudah hancur, mungkin dimakan tikus dan rayap. Nai, kenapa nangis? Tanya Rian. Ini kamar Inayan, ujar Suri. Sayang sekali ya Nai, rumah sebesar ini harus terbengkalai sekian lamanya, ujar Rian. Besok kita perbaiki rumah ini nak, ujar Suri tersenyum. Untuk apa diperbaiki Sur? Itu akan memakan waktu yang lama, sahut Bujang. Aduh, ujar Rian tertawa. Sudahlah Nai, kita tidur di penginapan saja. Lihatlah kakiku Nai, Mai, ujar Rian menunjuk kakinya yang terperosok.
Yang dikatakan Rian benar, Sur, ujar Bujang seraya membantu Rian berdiri. Ya sudah, terserah kalian saja, ucap Suri mengalah. Malam itu pun mereka tidur di penginapan yang berjarak 2 km dari rumah Suri. Rian, buka pintunya Yan, ujar Bujang. Aduh Mai, kenapa? Tanya Rian sambil menguap. Amai tidur denganmu ya, ujar Bujang seraya masuk ke dalam kamar penginapan Rian. Loh, bukannya Amai tidur sama Inai? Kenapa jadi kesini? Tanya Rian heran. Ah, sudahlah, Amai tidak bisa tidur. Mungkin kalau di sini Amai bisa tidur dengan nyenyak, ujar Bujang seraya merebahkan tubuhnya. Ada apa ya? Batin Rian. Setelah Bujang tidur, Rian diam. Rian diam-diam keluar kamar dan mengintip ke kamar ibunya. Ibunya terlihat sedang berbicara dengan seorang laki-laki muda. Anak kita hebat seperti kamu, Karon. Jaga anak kita ya. Aku takut jika perampok yang terluka karena Rian tadi dendam terhadap anak kita, ucap Suri pelan. Duk, jantung Rian seketika berdegup kencang. Rian tidak bisa melihat dengan jelas wajah lelaki muda itu karena lelaki itu duduk membelakangi pintu. Tanpa kau minta, aku akan selalu menjaga anak kita, jawab lelaki itu. Rian terdiam sesaat mendengar percakapan mereka itu. Lalu dengan cepat Rian membuka pintu itu dan yang dia lihat setelah pintu itu terbuka hanyalah ibunya sendirian. Tidak ada laki-laki muda itu lagi. Rian mengarahkan pandangannya ke segala penjuru kamar itu, tapi tidak ada siapa-siapa. Rian, kamu sedang apa di sini? Tanya Suri. Nai, lelaki itu tadi siapa, Nai? Dia tadi ada di sini. Lalu kemana dia sembunyi, Nai? Tanya Rian seraya mencari lelaki yang dia lihat tadi. Rian, mungkin ayahmu sedang tidak ingin bertemu kamu. Jadi sekarang lebih baik kamu kembali ke kamarmu dan tidur, ujar Suri seraya mendorong tubuh anaknya keluar kamar. Rian garu-garu kepala, bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Mai, Amai, bangun Mai, ujar Rian membangunkan Bujang. Ada apa Yan? Kamu takut keluar? Ujar Bujang. Mai, apakah ibuku sudah gila? Tanya Rian. Aduh Yan, kamu ini ada-ada saja. Kalau memang ibumu sudah gila, pasti dia tak akan mengingat kau dan Amai dan semuanya ini, ujar Bujang seraya menutup wajahnya dengan sarung. Aku melihat ibu berbicara dengan lelaki muda, tapi setelah aku masuk ke dalam kamar ibu, tidak ada siapa-siapa di sana. Ibu bilang padaku bahwa ayahku sedang tidak ingin bertemu aku. Apa aku sedang mimpi, Mai? Ujar Rian kesal. Itu memang ayahmu. Ibumu sangat mencintai ayahmu, sehingga dia selalu berusaha untuk mengembalikan ayahmu, walaupun itu hanya arwahnya saja. Aku tidak tahu harus apa lagi, Nak. Ibumu bisa bahagia seperti sekarang ini karena adanya arwah ayahmu itu, ujar Bujang. Sudahlah, sekarang kau tidur saja. Biarkan ibumu bersama sosok itu, ujar Bujang menarik tangan Rian. Di bagian berikutnya akan menarik sekali. Jangan kemana-mana ya, tetap di Fakta Sejarah. Sampai jumpa di kisah berikutnya ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.